Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Hakim Education, channel yang membahas review atau demo aplikasi dari yang gratis sampai yang berbayar. Baik, tidak usah berlama-lama lagi. Kali ini kita akan bahas website desa. Oke. Ini merupakan tampilan halaman publik yang nantinya bakal diakses oleh masyarakat ya. Jadi website desa untuk halaman pertama atau halaman depan itu tampilannya seperti ini. Ini udah saya ubah ya, menggunakan tema ya, tema Denatra. Di sini banyak fitur-fiturnya seperti layanan mandiri, informasi data penduduk dan lain-lain ya. Oke, ini adalah tampilan. Di tampilan menu ya, di sini ada beberapa menu yang saya tampilkan ya. Di sini ada menu kategori berita desa, program desa, pengaturan desa. Kemudian ada berita ya. Berita, program kerja, profil desa, lalu sejarah desa, pemerintah desa. Nah, ini adalah menu-menu yang saya pilih untuk dikonsumsi sama masyarakat ya. Termasuk dengan data desa ya, seperti data pendidik dalam kakak ya. Jadi nanti bisa dilihat di sini, bisa ditampilkan melalui grafik ya. Atau misal kita mau lihat berdasarkan angka jumlah ini ya. Di sini grafiknya bisa kita pilih ya, karena ini datanya kosong jadi tidak ada gambarnya. Coba kita lihat untuk data pendidik ya. Kita lihat grafiknya di sini. Oke ya. Di sini datanya masih kosong juga ya, belum saya isi. Data wilayah administratif juga di sini masih kosong ya. Jadi nanti kita bakal bahas untuk bagian operatornya ya. Oke, kita langsung ke backendnya atau di di fitur yang ada di aplikasi web desa ini ya, atau namanya adalah Open SID atau Open Sistem Informasi Desa. Oke, di menu home pertama nih kita klik satu-satu. Di sini ada dashboard yang memperlihatkan jumlah wilayah dusun, jumlah penduduk, jumlah keluarga, surat tercetak ya. Jadi kalau misalkan ada surat yang sudah dicetak, nanti tercatat di sini. Coba kita lihat ya, lihat detailnya yang tercatat ini, yang tercetak. Nah, ini ada beberapa contoh surat yang sudah kita cetak ya. Jadi ada riwayat surat cetaknya. Oke, kita bahas dari awal dulu ya. Itu adalah tampilan dashboard. Berikutnya di sini ada info desa. Info desa, menu pertama ada identitas desa. Identitas di sini adalah identitas desa mulai dari nama desa, kode pos desa dan lain-lain ya. Kemudian di sini yang kedua ada wilayah administratif ya. Wilayah administratif itu bisa kita sebut dusun ya atau kampung ya. Kalau di sini saya ubah jadi kampung ya, karena di sini lebih familiar menggunakan kata kampung ya, bukan dusun. Terus di menu ketiga itu ada pemerintah desa. Pemerintah desa di sini maksudnya adalah seluruh aparat pemerintah desa itu kita bisa tambahkan di sini. Mulai dari kepala desa, staf, bendahara dan lain-lain bisa kita tambahkan di sini. Nah, ya. Kita bisa tambahkan di sini
nama kita tambahkan berdasarkan data penduduknya. Jadi pegawai desa kan biasanya di desa yang ada di situ. Misalkan untuk bendahara dia desanya di desa setempat pegawainya, atau kalau dari luar kita bisa pilih di sini tidak terdata, berarti tidak ada dalam database desa ini ya. Jadi kita bisa isi dulu, nanti kita bisa isi dia golongan segala macamnya bisa kita isi di sini ya. Oke, itu adalah sekilas untuk menambahkan staf aparat pemerintah desa ya. Di menu berikutnya di sini ada kependudukan. Oke. Pertama submenunya itu ada penduduk. Ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan penduduk yang ada di desa. Jadi semua masyarakat desa kita masukkan ke dalam aplikasi ini ya. Kita coba ya. Nah, di sini mulai dari nomor KK yang harus diinput, nama lengkap ya. Kemudian KTP ya. KTP, lalu nomor KK, di sini data kelahiran, pendidikan dan pekerjaan, lalu data kewarganegaraan, data orang tua, ini ya kakak lah. Sampai ada di sini adalah lokasi tempat tinggal. Ya, jadi lokasi tempat tinggalnya kita bisa tambahkan di sini berdasarkan latitude untuk rumah penduduknya. Jadi rumah penduduknya nanti bisa kita tracking lewat aplikasi ini ya. Oke. Berikutnya di sini ada keluarga ya, ada submenu keluarga. Oke, di sini ada data rumah tangga, kelompok, data suplemen ya, calon pemilih. Jadi nanti calon pemilih bisa kita tarik dari daftar penduduk yang ada di desa ini ya. Selanjutnya di menu ada statistik nih. Statistik penduduk, ada keluarga, statistik rumah tangga, statistik kelompok, statistik data suplemen, statistik di statistik ini ada statistik kependudukan, ada laporan bulanan dan laporan kelompok rentan ya. Oke, jadi ini luar biasa sekali, ada statistik yang bisa kita lihat mulai data seperti ini ya, bisa kita cetak atau kita bisa lihat grafik ya. Jadi ini udah lengkap banget. Lalu setelah itu ada laporan bulanan ya. Nah, laporan bulanan ini bisa kita pilih ya berdasarkan bulan apa. Jadi misalkan ada yang pindah atau yang masuk penduduknya, nanti kita bisa lihat di sini dari bulan ke bulan ya progresnya. Oke, setelah itu di sini ada yang sering digunakan ya, yaitu layanan surat ya. Pertama, di sini ada pengaturan surat. Kita bisa mengatur mulai dari template-nya ya, atau menggunakan yang sudah ada. Terus di sini ada cetak surat. Saya coba cetak surat ya, contoh untuk cetak surat. Nah, untuk cetak surat, misalkan kita mau membuat surat keterangan pengantar ya. Oke. Seperti ini ya. Terus kita cari nama penduduknya yang mau membuat surat. Misalkan di sini Wayan. Nah, kita pilih. Nah, di sini kita cukup mengisi keperluannya untuk apa ya, lalu keterangannya apa, terus di sini tertandanya atas nama siapa, misalkan kepala desa, kepala desanya siapa ya, di sini tinggal dicari. Setelah itu
kita ekspor ya. Nah, kalau sudah diekspor nanti bentuknya di sini sudah ada file Word yang siap untuk kita cetak ya. Jadi sudah dipermudah sekali ya di menu surat ini. Berikutnya di sini ada sekretariat. Ada informasi publik, inventaris, sama klasifikasi surat. Selain itu, di sini ada menu keuangan ya. Menu keuangan ini kita bisa import data ya. Import data dari Syskudes ya. Jadi Syskudes kita bisa tarik terus dimasukkan di sini. Buku administrasi desa ya, administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, pembangunan. Ini lengkap sekali. Jadi nanti sama teman-teman bisa dicoba ya aplikasi OpenSID ini, karena aplikasi OpenSID ini open, yang namanya open ya terbuka ya. Jadi terbuka, bisa digunakan oleh siapa saja. Silakan masuk ke komunitas OpenSID ya nih. Di sini ada menu OpenSID, silakan situsnya Facebooknya itu facebook.com/groups/OpenSID ya. Jadi penggiatnya ini ada di sini semua. Silakan berdiskusi dan berbagi untuk kemajuan desa kita. Hanya itu saja review singkat tentang aplikasi desa. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe agar teman-teman bisa dapat update terus untuk aplikasi-aplikasi yang bakal saya review di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.